Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami bisa berkumpul dalam ibadah ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah kami boleh menyukakan hati-Mu lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, setiap pelayan-Mu, kami percaya Engkau sudah mengurapi, Engkau yang terus berbicara dalam hidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mengikuti ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Halo. 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 Ya semuanya hari ini. Semangat. Yo kok bersemangat. Bersemangat gitu dong. Semangat. Bersemangat. Ada yang tahu nggak tema kita minggu ini apa sih judulnya? Tahu. Apa? Tahu. Biasanya Tidak tahu soalnya tadi tonton YouTube-nya cuma sebentar tok. Sebentar toh. Nah, tema kita kali ini adalah Tuhan kau gembala kami. Nah, ayo semuanya sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Ayo. Kak Judit mau ajak kita semua berdiri. Kita mau bernyanyi bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Oke? Kita nyanyi sama-sama lagu Tuhan kau gembala kami. Yang tahu harus lebih semangat. Oke? Yang belum tahu bisa ikut. Siap ya semua, kita tepuk tangan, kita menyanyi bersemangat. Oke? Musik. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tepat. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Nah, di lagu tadi kan bilang kalau Tuhan itu adalah gembala kita semua, dan kita semua adalah domba-domba. Ya, jemaat Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala kita, berarti nanti Tuhan Yesus yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu kedua lebih semangat lagi. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oke? Lebih semangat lagi ya. Musik. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan. Jalan kebenaran dan jalan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Masih ada orang tadi di rumah. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay! Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ayo yang berkeringat. Semangat ya teman-teman semua. Nah sekarang silakan duduk, yang masih berdiri silakan duduk. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Semuanya kita nyanyikan satu buah lagu, Jadikan Aku Indah. Kita katakan pada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sesuatu yang indah dan berharga. Oke? Kita menyanyi ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi ya dari awal. Menyanyikan lebih sungguh-sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya,
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan selama seminggu ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita ya. Kakak mau ajak kita sama-sama, tangan kiri kita taruh di dada, tangan kanan kita angkat ke atas. Kita belajar untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau jadikanku indah. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami.
Engkau menjadikan kami yang terindah, Tuhan. Kami anak-anak-Mu adalah yang terindah dan berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sudah menciptakan kami. Terima kasih sudah menghadirkan Mama dan Papa kami. Terima kasih, Tuhan, sampai saat ini kami bersyukur, Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Mama dan Papa, taat kepada kakak-kakak di sekolah minggu, dan juga kepada guru-guru kami di sekolah. Itu adalah bentuk ketaatan kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kita nyanyikan lagi refnya ya, adik-adik semua. Jadikan aku indah. Jadikan indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia padamu, Tuhan, dan setia kepadamu, Tuhan, dan setia kepadamu, Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah menyanyi, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan sekarang ini saatnya kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami selalu, kami anak-anak-Mu akan duduk manis, dengan disiplin kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang mau disampaikan itu sudah seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Kak. Hai semua, senang ketemu adik-adik lagi setelah minggu lalu cuma bisa ikut bentar ya, jadi nanti belum ada kalau hari ini Marsia ya, nanti ada kautnya kejutan, biar ditunggu-tunggu terus. Hari ini kakak mau tempat Atara agak rame itu. Kakak mau kasih kredit hari ini untuk Kennard, karena Kennard penampilannya hari ini luar biasa, calon pendeta ini kayaknya. Nat, kamu berdiri, Nat. Lihat tuh, dia pakai kemeja, pakai dasi, celana yang rapi banget, benar-benar mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Ya semoga Kennard ya, maksudnya maksudnya selain penampilan, Kennard juga dapat banyak dari ibadah hari ini. Oke, hari ini seperti yang Kak Judit tadi bilang, kakak akan bahas mengenai, atau kita mau firman mengenai Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Bentar, kakak bukain dulu ya. Bentar. Oke, Tuhan gembalaku yang baik gitu kan. Tadi Kak Judit juga bilang berarti kita adalah domba-domba Tuhan. Kalimat Tuhan gembalaku yang baik ini kita ambil dari Mazmur Daud. Jadi Mazmur itu ada beberapa penulis, tapi khusus Tuhan gembalaku yang baik ini kita ambil dari Mazmur Daud. Nah, sebelum kita masuk ke tema besarnya Tuhan gembalaku yang baik, kakak mau jelasin sedikit tentang Mazmurnya sendiri ya. Jadi Mazmur itu diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya adalah Mizmor, kayak bahasa Inggris ya, Mizmor. Itu artinya adalah sebuah puisi yang dinyanyikan dengan iringan alat musik.
Jadi kita itu berpuisi, tapi puisinya tuh dinyanyikan karena ada iringan alat musik, jadi ada nada-nadanya. Kemudian dalam Alkitab, kitab Mazmur ini adalah kitab terpanjang karena Mazmur punya 150 pasal dan terbagi dari 5 jilid atau bagian. Yang ketiga, Mazmur itu memiliki suasana hati dan ekspresi iman yang macam-macam ya. Jadi di sana ada kayak Mazmur Daud ini kayak bersyukur, kemudian juga ada kemenangan, ada kesedihan, ada ratapan. Jadi Mazmur, kalau kita baca kitab Mazmur, sebenarnya di sana itu ada banyak ekspresi iman yang muncul dari penulisnya. Tapi semua hal yang disampaikan di Mazmur itu semuanya ditujukan untuk Tuhan. Jadi kalau misal kata tadi ya, adik-adik PAW, terus Kak Judit ajak, ayo kita menyembah Tuhan yuk. Sebenarnya itu sama dengan ayo kita bermazmur buat Tuhan. Jadi adik-adik boleh menyampaikan apa ya, ekspresi adik-adik untuk Tuhan, adik-adik nyanyikan, haleluya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, apapun itu yang adik-adik rasakan, itu boleh dinyanyikan pada waktu worship tadi, semuanya kita tujukan buat Tuhan. Jadi ke depan, kalau misal kata ada PAW lagi di bagian worship, kalau adik-adik diajak, ayo bermazmur buat Tuhan, ayo menyembah Tuhan, adik-adik ekspresikan apa yang ada di perasaan adik-adik, adik-adik tutup mata, adik-adik sampaikan perasaan adik-adik kepada Tuhan. Apapun itu ekspresinya Tuhan terima dan Tuhan suka gitu. Karena itu Mazmur Daud itu sebenarnya adalah ekspresi iman Daud kepada Tuhan waktu itu. Jadi Daud punya ekspresi kepada Tuhan yang akan kita bahas setelah ini. Makanya kita sebut sebagai Mazmur Daud. Nah, kita hari ini Daud menulis beberapa bagian, tapi kita mau belajar tentang Mazmur 23. Sebelum masuk ke intinya, kita lihat dulu ya video berikut ini. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai teman, ini Gizmo. Daud yang mengalahkan Goliat adalah seorang gembala. Dia menjaga domba-dombanya, melindunginya mati-matian. Daud melawan Goliat. Gembala untuk menunjukkan besarnya cinta dan perlindungan Tuhan pada kita. Nabi Yehezkiel berkata, Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Tuhan sangat mencintai kita. Dia mengirimkan gembala terbaik untuk menjaga kita. Tuhan Yesus, Putra Allah. Yesus berkata tentang dirinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud menulis sebuah lagu tentang gembala yang baik. Lagu itu dinamakan Mazmur 23. Waktu mendengar nyanyian Daud, kita bisa melihat Tuhan seringkali bertindak seperti gembala bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes, itu Mazmur 23 ya, tertulisnya seperti ini. Jadi Yesus sama Daud lahirnya siapa duluan? Daud. Benar ya, Pastinya. Daud ya. Jadi Daud, benar-benar Daud kok. Jadi ketika Daud buat Mazmur 23 ini,
diselidiki ternyata itu menggambarkan Tuhan Yesus di masa mendatang. Yaitu ya keajaiban Tuhan ya. Oke, Mazmur 23 tadi di filmnya sebentar sudah ada, tapi ini ada tertulisnya. Kakak pengen 3 orang bantu kakak baca, masing-masing setiap orang baca 2 ayat. Aku Kak. Siapa? Sebut nama dong. Siapa? Hah? Marsia. Marsia. Oke. Terus Kevin ya? Kevin. Terus satu lagi? Davina Kak, itu angkat tangan Davina. Nah, oke. Jadi ayat 1 sama ayat 2 Marsia, 34 Kevin, 56 Davina. Yuk silakan. Marsia silakan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yuk Davina. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan jiwaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Indah ya Mazmur 23 nih ya. Di sebelah kiri itu ada gambar Daud waktu jadi gembala. Di bawahnya ada Daud pas jadi raja, sama-sama lagi main kecapi ya. Kira-kira kalau menurut adik-adik Mazmur 23 ini dibuat pas Daud jadi gembala atau Daud udah jadi raja? Gembala. Kenapa kok gitu? Si awal-awal soalnya Mas. Yakin sih awal-awal betul. Bentar. Semua gembala ya. Ada yang jawab pas nggak raja nggak? War. Bingung semua. Ya kakak kasih ya. Sebenarnya Mazmur 23 ini juga kakak juga baru tahu, kemarin juga baru dikasih tahu ketika Daud sudah menjadi raja. Buktinya apa? Itu lihat tuh ada ayat, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Berarti kan ini dibuat setelah Daud sudah diurapi. Setelah diurapi minyak. Berarti kemungkinan pada waktu Daud sudah menjadi raja. Jadi pas awal-awal pas jadi gembala, Daud belum membuat Mazmur 23 ini. Tapi apapun itu adalah, jadi Daud ini bisa membuat Mazmur karena dia itu punya berbagai pengalaman iman dengan Tuhan. Itu yang mau kita pelajari dari setiap ayatnya yang ada di sini. Coba ya kita pelajari apa itu pengalaman iman Daud yang ingin kita pelajari. Kita ambil ayat pertama dulu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa itu maksudnya Kak? Karena ini kan Mazmur tuh bentuknya kayak puisi ya. Jadi kadang-kadang pakai kata-kata puitis. Kadang-kadang kita tuh suka bingung maksudnya apa ya ini. Coba kita telah satu persatu ya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kakak sebut bahwa Daud ini saat mengatakan ayat 1 ini, Daud itu menyimpulkan. Kenapa menyimpulkan? Karena kalimat pertamanya Daud ini yang dijadikan judul. Jadi Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi Daud itu menyimpulkan di awal Mazmurnya bahwa Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan berkekurangan selama aku bareng Tuhan gitu kan. Nah, kesimpulan Daud ini bisa Daud peroleh karena Daud itu punya banyak pengalaman itu bersama Tuhan. Nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya ya. Dan yang ketiga, sebenarnya pesan yang ingin Daud sampaikan kepada kita-kita yang baca Mazmur ini adalah dalam hidup ini sebenarnya cukup Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ibaratnya kalau misal kata kita ngomong harta kita nomor satu itu Tuhan. Karena lewat Tuhan kita itu bisa dicukupkan semua kebutuhan kita. Kadang-kadang kalau kita sekarang tambah gede, tambah sekolah, kadang-kadang kita pikir sekolah penting, bermain penting,
acara keluarga penting, betul, semuanya itu penting juga. Tapi kalau prioritas itu ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor satunya adalah Tuhan. Jadi Daud itu bilang, pesan sama kita, hei, yang baca Mazmurku gitu kan, cukup kok Tuhan kok. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita tuh takkan kekurangan apa-apa. Kenapa seperti itu? Ayo kita bahas lagi. Daud itu percaya bahwa ya cukuplah Tuhan baginya. Nomor 1 itu Tuhan. Nah, kita sendiri gimana? Dalam hidup kita belajar enggak untuk menempatkan Tuhan? Kita nyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Kita sebut bahwa Tuhan yang terutama, Tuhan yang terutama. Tapi apakah kita seperti Daud? Percaya bahwa cukup saja Tuhan baginya. Yang lain penting, tapi yang paling penting nomor 1 kita tempatkan Tuhan. Oke. Terus kita mau bahas yang ayat kedua sama ayat ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa Tuhan itu harus jadi nomor 1? Ini alasannya. Jadi Daud cerita di ayat-ayat berikutnya. Jadi Mazmur 23 ayat 2 dan 3 ini kakak bayangin bahwa itu adalah masa-masa Daud itu bersukacita bersama Tuhan. Jadi masa-masa indahnya. Jadi kalau Tuhan sebagai gembala berarti kita itu sebagai domba, betul ya? Betul? Kenapa itu jadi David? Kenapa? Oh iya, Daud in English is David ya. Jadi kalau ada teman-teman nama David itu sebenarnya namanya diambil dari Daud. Ya, jadi di ayat kedua dan ketiga, kalau kita sebagai domba Tuhan, Daud itu cerita bahwa kalau sebagai domba kita itu dibaringkan di padang rumput yang hijau, kita akan dituntun di air juga. Kira-kira kalau sebagai domba kita lihat hijau-hijau sama lihat air, seneng nggak? Kalau aslinya kalau jadi manusia langsung kayak mata biru dan gitu. Ya, benar-benar. Kalau bercandanya gitu kan, ya kalau manusia ya itulah. Maksudnya kita tuh disediakan makanan dan juga minuman oleh Tuhan. Segala kebutuhan kita itu dipelihara sama Tuhan. Ingat juga kalau kakak pas buat ini yang nomor 1 tuh kakak ingat juga Nabi Elia ya. Ketika ada kekeringan, gimana Tuhan juga pelihara Nabi Elia di Sungai Kerit ya. Jadi Daud pun juga merasakan hal yang sama bahwa sebagai dombanya Tuhan, Daud tuh merasa bahwa Tuhan tuh memelihara Daud, menyediakan makanan dan minuman yang berkecukupan buat Daud. Terus yang kedua, ada kata-kata menyegarkan jiwa. Jadi bersama Tuhan tuh jiwa kita segar gitu ya. Jadi bersama Tuhan, Daud itu juga selalu senang. Dia jadi gembala itu nggak pernah bersungut-sungut setahu kakak maksudnya di Alkitab itu Daud menjalaninya itu dengan setia, dengan senang, dengan enjoy. Jadi ketika bersama Tuhan, jiwa Daud itu juga selalu gembira atau bersukacita. Terus yang ketiga, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, ya seperti domba dibawa. Istilahnya kalau pulang jalannya lewat sini loh ya. Kalau berangkat lagi ke ladang atau ke padang jalannya lewat sini loh ya. Jadi Tuhan itu bagi Daud juga menuntun Daud untuk ngajarin kebenaran. Makanya minggu lalu kita bahas juga kenapa kita perlu baca untuk firman gitu ya. Karena di firman tuh banyak kebenaran-kebenaran biar kita tuh enggak salah jalan. Kalau kita enggak pernah tahu kebenaran, kita tuh bisa salah jalan. Itu pun yang Daud rasakan ketika bersama dengan Tuhan, Daud menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di Mazmur ayat ke-23 ayat 2 sama 3 ini kenapa Daud begitu menomorsatukan Tuhan? Karena bagi Daud Tuhan itu memelihara dia secara fisik tubuhnya, ada makanan dan minuman. Tuhan juga memelihara jiwanya Daud. Daud selalu bersukacita, gembira. Kemudian Tuhan juga mengajarkan kebenaran kepada Daud sehingga Daud itu semakin hari dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kenapa Tuhan nomor 1? Karena Tuhan itu adalah sumber. Kalau kalian tahu mata air nggak ya? Pernah tahu sumber mata air nggak? Anak-anak kota pernah ketemu nggak ya? Hah? Anak-anak kota? Ya, jadi kalau kakak kan dari Banyuwangi, sekarang juga lagi di Banyuwangi. Jadi dulu kecil itu pernah main di sumber mata air. Kamu tahu kalau sumber mata air, itu airnya nggak mungkin habis-habis, ngocor terus.
Jadi sumbernya itu ngocor, kamu minta air sebanyak apapun di sana tuh bisa. Nah, jadi kalau Kayak sumur gitu ya. oh ya ada sumber yang kadang-kadang kalau diambil airnya tetap air bawah tanahnya keluar juga. Benar itu sumber. Jadi Ini diisi terus dari hujan. enggak dari tanahnya iya hujan turun ke tanah terus dari tanahnya keluar air, betul. Jadi maksudnya itu nggak pernah habis-habis. Kalau sama Tuhan itu ya, kita punya kebutuhan, Tuhan aku pengen nilaiku bagus, aku pengen berhasil di pelajaran, aku pengen disukai teman-temanku. Itu yang belakang-belakang kakak sebut barusan itu adalah akibatnya. Tapi cari nomor satu sumbernya dulu, cari Tuhan dulu. Jadi jangan dibalik ya. Kalau misal kata lebih penting istilahnya disukai teman-teman daripada Tuhan, itu salah. Jadi jangan dibalik. Nomor satu sumbernya itu harus Tuhan dulu. Daud, kita sebutnya apa ya? Kakek Daud ya, karena Daud itu udah tua. Kakek Daudnya itu bilang, ngasih pesan sama kita bahwa Tuhan itu adalah sumber dari semua kebutuhan kita. Oke, kita sekarang masuk ke ayat 4 sama ayat 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu peteng ya, nggak enak ya. Tapi aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gadamu dan tongkatmu M gede ya. Jadi itu gadanya Tuhan sama tongkatnya Tuhan, itu yang menghibur kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku, menyediakan hidangan makanan, tapi di hadapan lawanku. Artinya apa ya? Artinya kita menang karena kita punya hidangan di hadapan lawan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, karena saat itu memang Daud itu diurapi minyak oleh Nabi Samuel ya. Pialaku penuh melimpah. Apa yang kita pelajari? Kalau tadi kan pengalaman sukacita ya, pengalaman lagi seneng-seneng di padang rumput sama Tuhan, dipenuhi kebutuhannya. Nah, tapi kita naik level di Mazmur 23 yang 45 ini kakak pikir adalah Daud punya pengalaman menghadapi masalah dan memperoleh kemenangan. Jadi gambar yang paling kiri, ingat nggak ya Daud kalau jaga domba itu kayak apa gitu kan? Ada yang berbahaya yaitu singa sama beruang ya, betul? Emang jaga dombanya itu di hutan gitu ya Kak? Loh, ya mungkin Israel zaman dulu banyak hutannya. Nanti ya, kapan-kapan kalau kakak ke Israel tak ceritain. Jadi memang Daud menjaga domba-dombanya itu juga ada kendala. Kendalanya itu ada singa sama beruang yang mau menerkam dia, itu ada masalah. Terus cerita yang paling populer Daud dan Goliat. Itu sudah Daud kecil, Goliat segede apa gitu kan. Terus yang ketiga, gambar ketiga ini adalah ketika Daud sudah menjadi raja, Daud itu juga harus memperluas wilayah Israel. Jadi harus melawan bangsa-bangsa, harus istilahnya perang sana sini untuk menggenapi janji Tuhan agar tanah Israel semakin luas ya. Sesuai janji Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan sebelumnya itu kayak sama Daud itu happy ya di padang itu happy maksudnya Tuhan memelihara kebutuhan Daud. Sekarang Daud menghadapi masalah gitu kan ya. Tapi di sisi lain adalah kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Selama Tuhan bersamanya, tadi Daud bilang ya, meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku nggak takut menghadapi masalah apapun. Jadi juga ada kesaksian adik-adik di sini kadang-kadang kakak ingat, aku tuh takut Kak kalau jalan misalnya kalau gelap karena gelap udah tidur semua terus karena gelap misal kata aku harus ke kamar mandi itu aku takut gitu kan. Tapi karena aku doa dan aku tahu bersama Tuhan, aku jadi nggak takut. Ya itu juga yang dirasain Daud. Karena Daud itu merasa bahwa Tuhan itu bersama dia dan Tuhan yang akan membelanya. Membela tadi ada kata-kata ya, gada sama tongkat Tuhan. Bukan gada tongkatnya Daud loh ya. Tadi nyebutnya gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Jadi gada dan tongkatnya Tuhan yang menghibur Daud. Jadi Tuhan itu juga membela Daud. Selama Tuhan bersamanya, Tuhan itu juga membela Daud, berperang untuk Daud juga. Terus yang kedua, selama Tuhan bersamanya, Daud itu yakin 100, kalau ada 101%, Daud itu yakin 101% bahwa Daud akan menang. Jadi ingat nggak ada cerita, Daud itu kalau mau perang selalu tanya Tuhan dulu, tahu nggak? Jadi Tuhan aku boleh perang, boleh berangkat enggak? Sudah kamu berangkat, Tuhan nyuruh gitu, Daud berangkat. Tapi kalau misal kata Tuhan bilang jangan berangkat ya Daud enggak berangkat. Jadi lucu. Jadi kalian misalnya gini, kalian mau ujian itu maksudnya gini, selain belajar pasti kalian ngandalin Tuhan enggak, berdoa enggak? Iya kan? Kayak gitu juga kan? Nah, jadi kalau kita tuh sudah mengandalkan Tuhan selama Tuhan bersama dengan kita,
kita juga akan pasti beroleh kemenangan sama kayak Daud. Terus yang ketiga, selama Tuhan bersamanya, berarti Daud itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi tadi kan ada ya minyak apa diurapi di kepala Daud ya. Itu kan Nabi Samuel disuruh sama Tuhan kan. Jadi kayak Tuhan tuh berkenan sama kita gitu loh. Tuhan tuh berkenan sama anak-anaknya, sama domba-dombanya. Sehingga apa ya? Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, wes dijamin itu kita nggak takut, aman, dan kita pasti menang. Pernah ada masa karena Daud itu juga manusia. Daud itu berbuat dosa. Daud itu mengingini milik sesamanya, sehingga Daud itu berbuat salah lah. Jadi istilahnya kayak sebagai raja dia nyuruh pengawalnya untuk berangkat biar dibunuh gitu, biar meninggal di medan peperangan. Tapi Tuhan nggak suruh saat itu. Ya itu pada saat Daud melakukan itu, kemudian ada masalah-masalah berikutnya. Daud itu jadi takut loh. Jadi takut karena dia itu sempat dikejar maksudnya dia juga sempat dikejar-kejar oleh anaknya, ada masalah keluarga kayak gitu-gitu juga ya. Jadi lihat ya bedanya ya. Jadi selama kita bersama Tuhan, kita tuh enggak perlu takut dan pasti menang. Tapi ketika Daud lepas dari Tuhan dikit, dia berbuat dosa, Daud jadi takut loh. Jadi maksud kakak di sini adalah selama adik-adik pokoknya bersama dengan Tuhan dan berbuat hal yang benar yang disuruh sama Tuhan, enggak usah takut apapun karena Tuhan tuh pasti juga membela dan kasih kemenangan buat adik-adik. Tapi kalau ada masalah adik-adik malah jauh dari Tuhan, wes lah nggak Tuhan-Tuhanan, apa aku ikut Tuhan juga punya banyak masalah, itu malah justru bahaya. Jadi kakak selalu bilang kalau ada masalah, justru kita tuh harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan jauh sama Tuhan. Kalau ada masalah, malah doanya makin kenceng. Cari Tuhan terus. Itu yang harus dilakukan. Kita belajar itu juga dari Daud. Asal bersama Tuhan, masalah akan diubah menjadi kemenangan. Ada ayat yang mengatakan, jika kita menanam dengan air mata, nanti kita akan menuai dengan bersorak-sorai juga. Asal bersama Tuhan. Kenapa bersama Tuhannya kakak merahin? Karena banyak orang ketika punya masalah malah jauh dari Tuhan. Jadi kakak nggak mau juga adik-adik kalau ada masalah, ya nanti mungkin tambah gede ya. Kalau sekarang adik-adik kelihatannya happy semua, puji Tuhan gitu ya, nggak pernah ada masalah. Tapi kalau nanti misal kata menghadapi masalah apapun, hatinya jadi sedih, hatinya jadi mungkin murung, galau, dan segala macamnya, ingat doa sama Tuhan, cari Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membantu adik-adik. Oke, kita ke ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kakak tangkap adalah Daud itu bersyukur gitu ya, dari dia jadi gembala sampai dia jadi raja, mungkin ngadepin masalah-masalah, Tuhan itu selalu beserta sama dia dan dia punya janji sama Tuhan. Jadi poin pertama yang kakak mau jelasin, kemurahan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikutiku. Kita kagum ya sama Daud ya. Siapa pahlawan Bible superhero Bible yang kamu sukai? Banyak ya, Daud gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan karena usahanya Daud. Daud bilang sendiri, ini bukan karena usahaku, tapi ini kasih karunia Tuhan. Kalau kakak kasih hashtag, orang kan suka ngomong hoki ya, beruntung gitu ya, hoki gitu ya. Tapi kita bisa hoki kalau kita juga hoki bareng sama Tuhan. Jadi ketika kita bareng sama Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu selalu ngikutin kita. Orang bilang kayak, kamu kok hoki ya, kamu kok beruntung ya. Bukan beruntung karena aku bersama Tuhan. Hoki bareng Tuhan. Bukan Daud yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Terus yang kedua, seumur hidup Daud berjanji untuk selalu ngikuti Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkannya. Daud bilang bahwa aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai nanti ke kerajaan surga ya. Hashtagnya adalah terus bareng Tuhan. Jadi di sini di Mazmur 23 ayat 6 itu kakak bilang ada 2 hashtag sih. Hoki bareng Tuhan, terus bareng Tuhan. Jadi ya kita sadari yuk, kadang-kadang kita ini siapa sih, tapi kok bisa Tuhan itu bisa kasih kita tuh sampai mungkin seperti ini. Mungkin kalau buat adik-adik itu mungkin prestasi di sekolah, banyak yang muji, banyak yang bilang pinter, mungkin banyak juga orang tua yang menyayangi, teman-teman atau lingkungan yang menyayangi. Itu kan
apa ya? Ya kayaknya kita lihat bahwa emang kita melakukan apa kok kita sampai dapat itu semua? Itu karena adalah kita bareng Tuhan. Oke? Ya, nanti kalau mau komen boleh, nanti komen setelah ini ya. Jadi hashtag-nya adalah kita hoki bareng Tuhan dan terus bareng Tuhan biar gampang diingat. Jadi kalau kita mau hoki terus, ya kita harus juga bareng Tuhan terus. Kita nggak boleh meninggalkan Tuhan sedikit pun. Oke? Kesimpulannya, kenapa Daud menyebut Tuhan sebagai gembala yang baik? Karena kalau Tuhan sebagai gembala, otomatis kita domba yang imut-imut itu ya. Daud domba yang imut-imut itu, kita juga domba yang imut-imut itu ya. Domba itu lemah dan terbatas. Jadi maksudnya Tuhan sebagai seorang gembala itu yang punya peran penting untuk merawat, menjaga, bahkan membela Daud sebagai dombanya. Kemudian membawa Daud itu pada kemenangan-kemenangan. Enak ya melok Tuhan itu ya. Udah dirawat, dijaga, dibela, tapi kita juga masih dibawa sama Tuhan itu ke keberhasilan-keberhasilan, kemenangan-kemenangan. Karena Daud merasakan itu semua dalam Mazmur 23, Daud itu pengen terus bersama dengan Tuhan dan Daud berjanji tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Itu yang kakak dapat di Mazmur 23 ini. Oke, ayat hafalannya gampang banget, singkat banget. Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang mau jadi dombanya Tuhan? Enggak ada yang mau. Aku, Kak. Oh, banyak yang mau ya. Kita mungkin terbatas sebagai manusia gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas, yang akan rawat, jaga, bela, terus membawa kita pada keberhasilan-keberhasilan juga. Karena itu yang penting nomor satu adalah Tuhan nomor satu dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Oke, ayat hafalannya coba dihafal. 5 detik aja. 1, Cukup lah. 4, 5. Yuk. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Tuhan gembalaku. adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Ayo baca bareng-bareng. Jadi bacanya gini ya. Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Baca bareng-bareng. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Gampang apa ya? Gampang ini pasti semua hafal ya. Oke, terakhir kakak mau ngingetin. Buktikan sendiri ya. Kita semua itu adalah domba Tuhan. BAB. Kita, ya, boleh, ya, nggak tahan. Oke. Kita semua adalah domba Tuhan ya. Karena itu kakak mengajak adik-adik untuk buktikan sendiri. Adik-adik harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan nanti adik-adik akan menyanyikan Mazmur adik-adik sendiri. Jadi nanti akan ada namanya Mazmurnya Kevin. Nanti akan ada namanya Mazmurnya Max. Nanti akan ada namanya Mazmurnya Nael. Nanti akan ada Mazmurnya Fanny. Ada Mazmurnya Geraldine. Dan lain-lain. Jadi ini Daud bercerita ya. Daud bercerita. Itu Mazmur Daud. Tapi dari sana kita bisa belajar banyak hal. Kakak pengen adik-adik juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nanti adik-adik cerita lewat Mazmur adik-adik. Mazmur itu apa sih, Kak? Ekspresi kata atau puisi yang kita tujukan buat Tuhan. Biasanya ada nadanya. Nanti, tapi kata-katanya dibuat dulu aja. Adik-adik mau ngomong Tuhan itu kayak apa sih bagi adik-adik? Kakak pengen adik-adik itu bisa kayak Daud, punya Mazmur untuk Tuhan. Jadi adik-adik itu bisa puji Tuhan. Nanti pas PAW, pas penyembahan, adik-adik semua pejamkan mata terus ngomong, oh Tuhan terima kasih, oh Tuhan kau baik, oh Tuhan haleluya kau melindungiku, Tuhan tolong aku mungkin ya. Ada juga Tuhan tolong aku lagi bersedih. Semua itu harus kembali sama Tuhan, seperti Daud ini. Oke, itu yang mau kakak jelaskan. Thank you, Jesus bless you. Habis ini kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelum lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan enggak? Kakak, ada breakout room nggak? Ada. Nah, kenapa nggak main Kahoot aja kayak biasanya? Nanti breakout room juga ada main games kok. Ya, nggak apa-apa. Ikut makanya.
Nggak pernah ada breakout room game itu, nggak pernah ada. Adanya cuma Jangan asal ngomong, minggu lalu ada game ya. Kali ini ada. Ikut aja. Jangan asal ngomong, minggu lalu ada gamenya loh. Oke, back to topic. Back to topic. Kembali to laptop. Back to Firman dulu ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? breakout room. Nggak ada ya. Cepat daripada dengan tanggal 3. Ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak harap adik-adik jelas dengan penjelasan kakak. Sekarang kakak mau doa buat adik-adik. Jadi ambil sikap doa dulu. Oke ya, kita ambil sikap doa. Suaranya. Oke, Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami pelajari dari Mazmur 23, Mazmur Daud ini Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala kami Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala yang menjaga, merawat kami, bahkan juga membela kami, dan juga membawa kami pada keberhasilan-keberhasilan Tuhan. Jika mungkin akhir-akhir ini kami berdosa Tuhan dengan tidak menempatkan Engkau sebagai nomor 1 Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami ingin bertobat, kami ingin menempatkan Engkau sebagai nomor 1, sebagai gembala kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber segalanya Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka kami tidak akan pernah merasa kekurangan Tuhan. Kami mau membuktikan itu sendiri, kami mau merasakan itu sendiri, dan kelak Tuhan, kami akan menciptakan mazmur kami sendiri, kami akan punya mazmur kami sendiri untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Materaikan setiap firman ini Tuhan ke dalam hati adik-adik atau siapapun yang mendengar, kami percaya bahwa benih yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Adik-adik akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih hebat, dan terlebih lagi orang yang lebih cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, terima kasih. Silakan Kak Shelly. Dengar nggak? Muncul nggak, Kak? Nggak dengar. Tapi nggak ada suaranya, Kak. Iya. Masih di share saja. Gambarnya ada, nggak ada suaranya. Ada. Nah ya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, indah banget ya. Indah banget. Itu kayak perjalanan hidup kita bersama Tuhan banget ya. Iya. Yes.
Nah, nanti. Jadi tadi yang disampaikan Kak Martin tuh di firman itu bisa dinyanyikan. Jadi Kak Martin bilang kan Mazmur tuh puisi yang dinyanyikan. Nah, itu contohnya ya. Jadi dinyanyikan. Kalian kalau mau belajar, disetel lagi, didengarkan, nanti kalian bisa menyanyikan lagu itu. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Saat ini kami mau menaikkan semua doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Brendan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami adalah gembala domba-Mu. Tuhan, tolong berkati keluarga kami dan jauhkan. Tuhan, tolong berikan kesehatan di dalam keluarga kami. Tuhan, berkati Koko, aku, supaya bisa rajin sekolah. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Joel. Joel. Silakan Joel. Oh ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Karena Tuhan sudah melindungi kita dari corona. Tuhan, melindungi kakak-kakak biar tetap sehat. Dan teman-teman juga biar tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya. Amin. Amin. Silakan Jaden. Di unmute Jaden. Silakan Jaden. Tuhan, tolong doakan buat sekolah biar kalau terkena gempa tidak hancur sekolah. Dan kita bisa belajar di sekolah. Amin. Amin. Silakan Kenjiro. Kasih negara kami Indonesia supaya selalu dihindarkan dari bencana alam, kesusahan dan bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk apa yang kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami mau berdoa juga Tuhan buat musibah yang sudah terjadi di negeri kami Tuhan, untuk kapal gala yang sedang tenggelam Tuhan. Tuhan, berikanlah yang terbaik Tuhan, biarlah semua pencarian Tuhan yang sudah dilakukan Tuhan bisa memberikan hasil Tuhan. Dan kapal itu boleh ditemukan Tuhan, dan orang-orangnya yang ada di dalamnya bisa diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan cuaca yang terbaik dalam pencarian Tuhan, Kau akan memberikan titik terang Tuhan, sehingga boleh ditemukan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh melebihi segala pikiran kami. Mampukan Tuhan semua tenaga-tenaga yang berusaha mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan tuntun setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan keselamatan, berikan kesehatan buat semua orang Tuhan yang ada dalam kapal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program vaksinasi di negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan cukupkan semuanya Tuhan, dan semua orang di negeri ini Tuhan boleh menikmati vaksin dan boleh merasakan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuat pulih negeri kami, Kau akan membuat pulih segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami doakan Tuhan, yang telah didoakan setiap adik-adik kami Tuhan, boleh menjadi suatu doa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa dengan sepenuh hati kami Tuhan, memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, karena Engkaulah sumber jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu.
Kami mau serahkan semua doa-doa kami Tuhan, untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, untuk gereja kami, untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.